Oke, Maju, bisa dimulai. Ya, eh sebentar. Sudah bisa dimulai ya Pak Kris? Silahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Eh, Selamat pagi anak-anak khususnya yang siswa kelas 7 di SMP Negeri 9 Surakarta. Pada pertemuan ini saya dan Pak Kris selaku guru mapel informatika ingin menyapa kalian untuk pertemuan pertama ini. Mungkin masih 33 anak yang sedang menonton. Harapannya nanti akan bertambah. Yang sudah bergabung bisa eh, tampilkan di kolom chat siapa nama kalian dan kelas berapa. Ya, ini untuk jadwal ini jam 10 sampai jam setengah 11 nanti untuk kelas 7, sedangkan untuk kelas 8 adalah jam setengah 11 sampai jam 11 oleh Pak Kristanto. Untuk yang sesi 1 ini dengan saya selaku guru pengajar kelas 7. Silahkan sekali lagi tulis nama kalian dan kelasnya di kolom chat ya, sebagai pengganti presensi sementara. Oke ya anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melakukan pengenalan pembelajaran untuk semester 2 ya, semester genap mapel informatika, khususnya untuk kelas 7. Nah, untuk kelas 7 seperti semester gasal kemarin, untuk mapel informatika, nilai kalian adalah minimal yang harus dicapai adalah 78. Ya, jadi kalau nilai kalian kurang dari 78, nanti harus mengulang. Kalian bisa cek nanti kalau ada ulangan atau terutama di nilai rapot, dicek kalau ada nilai kurang dari 78 berarti kalian harus menghubungi guru informatika. Untuk kelas 7 bisa menghubungi saya. Tugas apa yang kurang nanti supaya dilengkapi atau kalau ada remedi silahkan mengikuti remedi seperti itu. Kemudian nilai didapat dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Untuk nilai pengetahuan didapatkan dari nilai ulangan. Ya, jadi nanti di pertemuan semester genap ini dibagi untuk tengah semester genap kita ada sekitar 12 pertemuan untuk materi. Jadi nanti akan ada tiga pertemuan, kemudian akan ada satu kali ulangan. Jadi ulangannya bersama-sama nanti. Kemudian 3 pertemuan lagi setelah itu nanti akan ada PTS ya. Jadi penilaian tengah semester. Kemudian nanti akan ada 3 pertemuan lagi dan sampai akhir nanti penilaian akhir semester. Ya, di setiap pertemuan akan ada tugas-tugas yang sederhana. Kalian bisa kerjakan. Kalau ada tugas mungkin nanti akan karena topiknya adalah kolaborasi, mungkin ada tugas kelompok ya. Meskipun tugas kelompoknya nanti secara daring, kecil-kecil saja, tapi harapannya kalian bisa mengerjakan itu. Nah, nilai pengetahuan didapat dari nilai ulangan, sedangkan nilai tugas itu masuk ke nilai keterampilan. Jadi kalau kalian punya nilai ulangannya bagus, tapi tidak pernah mengerjakan tugas, ya tentu saja tetap harus mengulang untuk nilai keterampilannya. Baliknya juga begitu, kalau kalian rajin mengerjakan tugas, tapi nilai pengetahuannya kurang, nah nanti kalian harus belajar lagi supaya lebih memahami pelajaran. Untuk materi yang diajarkan di semester genap ini ada 2 anak-anak ya. Yang bab pertama itu nanti kita belajar tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Kolaborasi dalam masyarakat digital. Kalau di buku paket kalian itu bisa dilihat di bab 5 ya, di bab 5. Eh, Kemudian untuk berikutnya nanti kita akan belajar untuk berpikir komputasional. Kalau semester kemarin kita sudah belajar menggunakan Scratch,
Nah, nanti kita juga akan melanjutkan belajar Scratch untuk belajar berpikir komputasional. Nah, saya ingin sedikit pengenalan tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Kolaborasi dalam masyarakat digital itu kita akan mempelajari bagaimana kita bekerja sama dengan banyak orang untuk menggunakan berbagai aplikasi untuk kebutuhan-kebutuhan. Contohnya Tokopedia gitu, kemudian Shopee, Lazada itu digunakan kita kerjasama dengan orang lain dalam hal perdagangan. Kemudian ada juga eh, untuk transportasi seperti kita menggunakan Gojek, Grab, dan Maxim dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di bagian layanan-layanan publik penginapan dan lain sebagainya ya. Kita bisa gunakan Airbnb atau kita bisa gunakan aplikasi tiket.com dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kolaborasi. Nah, di pertemuan awal sampai PTS nanti kita akan belajar itu. Dan kalian akan menerima modul panduan belajar yang akan digunakan untuk belajar selama semester genap ini. Kemudian selain modul, untuk materi kita akan menggunakan materi yang ada di web PJJ Informatika ya. Kalian bisa akses seperti dulu di grup WA juga sudah ada. Kalian bisa mengakses web SMP Negeri 9, lalu pilih mapelnya Informatika ya di menu PJJ daring itu. Nanti akan ada materi pertemuan pertama sampai materi akhir, silahkan dipelajari. Nah, tugas-tugas juga seperti itu. Harapan kami, kalau kalian memiliki HP, maka mengerjakan tugasnya adalah secara daring. Jadi, untuk pengerjaan tugas secara luring, itu hanya bagi anak-anak yang tidak memiliki HP atau HP-nya sedang bermasalah. Ya, nah, syukur-syukur kalian sudah punya komputer atau laptop juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi, kalau tidak ada kendala perangkat, harapannya kalian tetap menggunakan eh, pembelajaran secara daring ya, seperti itu. Eh, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya dan menyampaikan di kolom chat untuk pertanyaan ya, supaya kami bisa bantu menjawab pertanyaan dari kalian semua. Oke anak-anak, sedikit lagi ya. Tadi kalau saya sudah menerangkan tentang kolaborasi dalam masyarakat digital, saya akan sedikit mengupas tentang materi bab 6, yaitu konsep berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan konsep berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu kita berpikir layaknya komputer. Kenapa bisa kita berpikir layaknya komputer? Nah, komputer itu mengerjakan tugas berdasarkan urutan-urutan tertentu. Nah, kita juga akan belajar bagaimana cara kerja komputer supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas harian itu secara apa namanya urut ya, urut tersistematis dengan baik. Contohnya, saya kasih contoh, misalkan kita ini tidak harus melulu berkaitan dengan komputer, kita bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau yang anak-anak cewek ini biasanya senang masak ya. Misalkan masak nasi goreng. Nah, masak nasi goreng sebelum masak, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Ya, lah kita menyiapkan alat bahannya apa saja. Misalkan alatnya kita butuh wajan, kompor dan lain sebagainya. Kemudian bahannya bahan apa saja. Nah, sesuai dengan nasi goreng yang ingin kita buat. Apakah nasi goreng biasa, apakah nasi goreng ada telurnya, ya seperti itu. Nah, anak-anak itu yang bisa saya sedikit sampaikan tentang berpikir komputasional. Sehingga tolong anak-anak mempersiapkan diri baik-baik. Oh ya, suatu pengumuman lagi untuk bantuan paket data dari pemerintah itu akan habis di bulan ini anak-anak. Jadi untuk bulan Februari kalian sudah tidak
mendapatkan bantuan paket data dari pemerintah. Nah, jadi tips dari Bapak Guru, kalian tolong bisa mengelola paket datanya dengan baik. Supaya kalau ada pembelajaran daring, eh, tidak kehabisan kuota. Ya, kalau kalian suka main game atau main eh, TikTok atau main YouTubean dan lain sebagainya, tolong dikelola dengan baik supaya tetap ada paket data yang digunakan untuk pembelajaran. Ya, karena pembelajarannya akan disampaikan baik melalui video, baik melalui Google Form, juga melalui ada slide materi yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan koneksi internet. Sehingga sungguh tolong di dikelola dengan baik. Kemudian jikalau ada kendala HP rusak di tengah jalan atau lain sebagainya, kalian bisa menghubungi Bapak Guru atau wali kelas kalian masing-masing supaya kami tahu kendalanya apa. Kalau misalkan kendalanya bisa kami bantu, tentu akan kami bantu. Ya, misalkan bisa dibantu dari rumah juga bisa, atau kalau misalkan masih kesulitan, kalian bisa ke sekolah nanti membawa HP-nya bisa kami bantu. Nah, untuk 2 minggu ke depan ada wacana bahwa sekolah kita terutama di Solo, Jawa dan Bali ada PSBB. Jadi pembelajarannya selain dari rumah, mungkin Bapak Ibu guru juga beberapa akan bekerja dari rumah. Karena itu harapan kami adalah anak-anak juga bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi kalau misalkan ada kesulitan tadi, bisa janjian dulu dengan Bapak Guru kapan ke sekolah supaya nanti bisa dibantu tepat waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan Pak Kris untuk anak-anak kelas 7 sekitar cakupan materi dan eh, jumlah pertemuan, kemudian nilai ketuntasan dan lain sebagainya. Eh, Semoga paham ya. Kalau masih ada kesulitan nanti bisa tanya via WA ya, atau tanya di grup WA ya, di grup WA informatika. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Kris. Selamat pagi anak-anak dan salam sehat. Oke, terima kasih Pak Johan. Eh, Anak-anak yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mendengarkan tadi untuk penjelasan informatika dari Pak Johan yang nanti akan mengampu informatika untuk kelas 7. Jadi nanti jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi informatika kelas 7 akan dibantu oleh Pak Johan. Kemudian sebelum melanjut ke kelas 8 ya, sebelum melanjutkan ke 8 nanti jam 10.30 silakan barangkali ada yang eh, mau ditanyakan dari anak-anak, silakan bisa chat di kolom chat di live YouTube atau bisa chat ke nomor Pak Johan atau nomor saya juga boleh yang ada di modul semester Gasal kemarin. Ya, untuk informasi, jadi tadi sedikit menegaskan yang sudah disampaikan Pak Johan, bahwasannya nanti untuk pembelajaran untuk semester ini kita akan lanjut belajar dari rumah. Jadi anak-anak silakan yang sudah terbiasa melanjutkan kebiasaan untuk belajar mandiri, belajar dari rumah, kemudian silakan mengeksplor, ya, eksplor di sumber belajar yang banyak. Jadi tidak hanya di modul saja, anak-anak bisa eksplor dari internet yang hubungannya dengan materi pelajaran. Jadi kuota yang anak-anak miliki itu nanti bisa menunjang eh, kualitas belajar dari anak-anak semua. Ya, jadi tidak cuma habis untuk main game atau cuma lihat video di YouTube mungkin yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran. Ya, teman-teman, nanti kuotanya kalau habis pas butuh, pas habis kan repot. Jadi silakan tadi sesuai dengan pesan Pak Johan, silakan bijak menggunakan kuota internet Anda agar nanti ya tidak memberatkan diri Anda maupun orang tua masing-masing.
Itu Pak Johan mungkin ada tambahan lagi sebelum kita ganti ke kelas 8 kalau nggak ada pertanyaan ini. Oh, ini ada pertanyaan Pak, tugas kelompoknya seperti apa? Ya, bisa dijawab mungkin Pak Johan. Oh ya, terima kasih. Ya, tentu saja nanti tugasnya akan saya sampaikan di apa namanya di web PJJ Informatika ya anak-anak ya seperti itu. Kemudian tugasnya seperti apa? Tugas itu akan diberikan setelah materi. Jadi misalkan ada dua kali materi, lalu yang ketiga akan ada tugas. Nah, tugasnya itu tentu saja berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Misalkan kita sedang belajar tentang kolaborasi, maka kalian akan berkolaborasi. Tapi kadang tidak perlu harus keluar rumah tugasnya. Ya, misalkan kalau tadi kan saya menjelaskan tentang transportasi umum lewat aplikasi gitu ya, kolaborasi. Nah, kalian bisa misalkan nanti saling bertukar mengirim makanan via GoFood. Nah, seperti itu. Itu contoh berkolaborasi. Atau nanti kalian bisa mencoba untuk belanja barang tertentu lewat aplikasi belanja online. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja kalian harus mempersiapkan apa namanya? Kuota ya, kuota dan kalau beli online tentu saja kalian harus mempelajari dulu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama, tapi juga bukan hanya belajar bagaimana belanja saja, tapi konsep. Jadi kalian nanti bisa tahu, oh kalau aplikasi misalkan Lazada, Tokopedia itu termasuk aplikasi apa. Nah, kemudian aplikasi untuk kerjasama dalam hal pendidikan itu makainya aplikasi apa. Nah, nanti ada. Kita akan pelajari. Nah, kalau masih penasaran, tunggu pembelajaran informatika setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 12 ya. Kamis siang ya. Nanti kalian bisa pantau terus di web PJJ Informatika, masih sama seperti yang kemarin, tapi pilih yang semester genap. Nah, itu mudah-mudahan menjawab untuk anak-anak. Terima kasih sudah bertanya. Sip, bagus. Lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan, kelihatannya umum pertanyaannya berkenaan dengan Pak, PJJ-nya jangan pakai YouTube ya. Ya mungkin ini bisa langsung tak bantu jawab ya Pak Johan ya. Ya, ya, Jadi oke, Pak. YouTube ini nanti live YouTube cuman di awal semester. Jadi ini kita coba sekali satu semester itu ada penjelasan umum. Makanya di sini Pak Johan sama Pak Kris bareng. Ya, penjelasan umum satu kali live YouTube dan nanti berikutnya mungkin video-video biar hemat untuk kuota belajar akan kita upload di Google Drive saja ya Pak Johan ya. Ya, Jadi Pak. nanti biar hemat. Jadi karena kuota belajar anak-anak itu kalau untuk akses YouTube pakai kuota utama. Dan nanti untuk yang biar agak ringan maka kita upload di Google Drive supaya nanti bisa menggunakan kuota belajar. Kemudian hubungannya dengan kuota belajar kita mungkin hanya sampai Januari, maka untuk berikutnya anak-anak mungkin bisa mencari alternatif yang ekonomis ya. Mulai sekarang mungkin bisa lihat-lihat dari beberapa operator yang ada, kira-kira yang masih ada kuota belajar murah operator mana. Nah, nanti bisa beli paket yang murah untuk PJJ itu. Contohnya nanti misal ada operator A, misal gitu dia ada kuota belajar 5.000 tapi ada 10 giga untuk paket belajar. Kita bisa menggunakan Google Classroom, Google Drive dan seterusnya nanti free pakai maksudnya bukan pakai kuota utama tapi pakai kuota belajarnya. Itu nanti akan lebih hemat ya. Mungkin anak-anak kemarin sudah dapat bantuan ada kartu dari beberapa operator, silakan dipakai. Mana yang kira-kira lebih bagus untuk koneksinya, mana yang lebih murah menurut masing-masing, silakan digunakan. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk presensi Pak Johan ya. Nanti untuk yang lain, sudah ada tidak ada lagi pertanyaan Pak Johan. Oh, sudah ada. Oh iya, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin untuk yang kelas 7 kita akhiri, kita ganti live-nya nanti bahasanya untuk kelas 8. Jadi yang kelas 7 mungkin bisa check out dulu atau log out dulu ya Pak Johan ya, kalau misal mau hemat kuota ya.
Hemat Ya, kuota. kita Kalau ganti. kelas 7 mau hemat ya silahkan ganti ya. Ya, Ya, bisa tonton di. lagi ini nanti kalau lupa bisa ditonton lagi ya Pak Kris di channel Ya, nanti YouTube kita SMP. rekamannya kita upload ya. Ya. Ya, Rekaman tenang. live ini nanti kita upload di web PJJ Informatika di webnya SMP Negeri 9. Iya. Jadi itu Ya, sambil kita nunggu untuk juga. kelas 7. Ya, kelas 7 bisa live dulu, nanti biar gantian untuk materi kelas 8. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan anak-anak untuk kelas 7 dan semangat belajar ya. Jangan lupa masa depan di tangan Anda semua. Jadi walaupun kita daring ya jangan nyantai ya. Kita tetap harus belajar. Itu Pak Johan. Ya, ya Pak. Ya Pak. Ya mungkin kita jeda 1-2 menit dulu sambil nunggu kelas 8 untuk join Pak Johan. Oke, siap. Bisa diingatkan di grup kelas Oh 8 Pak ya, Johan. Nanti untuk segera join di kelas 8. siap. Ya sambil nunggu ini ada yang tanya di chat ini ada yang tidak dapat kuota katanya Pak Johan. Oh, Iya, mungkin bisa saya informasikan. Jadi gini, anak-anak mungkin yang ada sebagian kalian ada yang dapat kuota belajar kemarin, ada yang tidak. Biasanya masalahnya kalau ditelusuri dari kami itu ada anak-anak yang mencantumkan nomor handphonenya itu ketika di pendataan itu adalah nomor WA-nya, WhatsApp-nya. Padahal nomor tersebut fisiknya sudah tidak aktif, ya, sudah tidak aktif. Nah, kemudian dia kuota internetnya pakai nomor lain. Nah, makanya kalau kasus seperti itu maka tidak akan dapat bantuan kuota karena nomornya sudah tidak aktif. Jadi biasanya nanti nomor tersebut akan masuk ke residu. Nah, kemudian Bapak Ibu wali kelas kemarin sudah mengumumkan ada beberapa nomor anak yang masuk residu dan harus diganti. Nah, itu ada yang anak-anak itu ada yang langsung respon diganti, ada yang tidak, atau mungkin ada yang masih ngeyel pakai nomor WA-nya, padahal nomor fisiknya sudah tidak aktif lagi. Maka seperti itu tidak akan dapat kuota dari Kemendikbud karena nomornya berbeda. Ya. Dicek dari operator sudah tidak aktif lagi. Itu kemudian ada yang mungkin eh, ketika update itu sudah telat karena sudah masuk ke Desember sudah tidak bisa lagi karena pendataan terakhir itu adalah November. November itu nanti untuk pengisian kuota Desember ya. Desember nanti yang masa 2 kali ya. Jadi Desember sampai dengan Januari ya sampai Januari. Jadi 2 bulan itu sudah dirapel kemarin. Jadi kalau kita lihat mungkin yang sudah dapat kuota maka akan kuotanya akan tambah banyak yang masa aktifnya sampai dengan akhir Januari. Mungkin itu yang ada pertanyaan berkenaan dengan kuota dan nanti apakah ini dilanjut lagi atau tidak ya kita tunggu saja ya. Karena sekolah juga tidak tahu apakah program ini akan berlanjut di semester genap ini atau tidak, tapi ya tetap nanti belajar kita harus melanjutkan walaupun nanti tanpa kuota ya kita harus berusaha sendiri untuk eh, untuk dapat belajar secara eh, daring ya karena instruksinya ini 2 minggu ke depan itu PSBB dan belajar harus disarankan pakai daring ya. Bapak Ibu guru saja dibatasi yang nanti yang masuk ke kantor itu hanya sekitar 25% ya. Jadi anak-anak silakan nanti mengikuti kebijakan tersebut dan tetap hati-hati di rumah jadi tidak
keluyuran, karena nanti bisa jadi malah nanti akan ada sweeping ya, karena nanti informasinya akan diperketat untuk istilahnya penegakan disiplin di masa PSBB. Ya, mungkin kita mulai yang kelas 8 ya Pak Johan ya. Ya Pak, Ya, ini ini sudah kita lihat di berapa kolom chat apanya ini. kolom chat ini sudah banyak yang masuk, yang dari kelas 8H, 8G, ya sudah banyak yang masuk ini. Silakan mengisi presensi di situ, ya di kolom chat siapa yang sudah hadir. Nah, lumayan Pak, ada 53 anak yang sudah. Ya, Harapannya yang lain nyusul. 8F ini sudah masuk juga, 8D ada juga, 8B. Ya, temannya mungkin yang lupa bisa di chat anak-anak yang sudah join live di streaming ini, karena kita cuma sebentar, nanti mungkin hanya sampai sekitar jam 11 kurang sedikit nanti kita selesai. Jadi dan nanti yang mungkin terputus, mungkin gabungnya telat, nanti bisa lihat rekaman video ini nanti di uh, channel PJJ kita di webnya SMP Negeri 9 Surakarta. Iya, betul. Sebentar Pak Johan ya. Ya Pak. Ya, yang baru bergabung sekali lagi bisa tulis nama kalian dan kelas di kolom chat. Kemudian juga ingatkan teman sekelasnya yang belum bergabung. Untuk sesi 2 jam setengah 11 sampai kira-kira jam 11 kurang ini nanti untuk kelas 8. Jadi kalau untuk yang kelas 7 sudah tadi jam 10 sampai jam setengah 11. Nah, kalau kalian telat bergabung bisa apa namanya? Bergabung lewat channel YouTube SMP 9 ya, disimak lagi nanti di sana. Ya, share konten saya sudah kelihatan. Oh, sebentar. Halo Pak Johan. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Ya, Oke. sip. Ya, kita mulai Pak Johan kelas 8 karena sudah Oke. hampir jam 10.40, nanti tidak habis waktunya karena kita cuma 50 menit untuk live di Webex ini. Ya, anak-anak kelas 8, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan di sini kami berdua, Pak Johan dan Pak Kris, untuk penjelasan awal di materi PJJ untuk informatika baik itu kelas 7 dan 8, dan ini adalah sesi untuk kelas 8. Nanti anak-anak kita langsung saja akan menerima modul. Jadi anak-anak nanti akan menerima modul PJJ seperti semester dasar kemarin. Untuk 3 bulan ke depan nanti sampai dengan tengah semester, anak-anak akan mendapatkan kopian modul untuk belajar dari rumah. Ya. Adapun untuk kompetensi dasar yang nanti kita pelajari ada 2 kompetensi dasar yang utama sebenarnya. Yang pertama nanti hubungannya dengan sebelum PTS itu ada mengenal perkembangan teknologi komputer ya dalam kehidupan sehari-hari dan mengenal media sosial. Itu nanti materi sebelum tengah semester. Kemudian nanti setelah tengah semester nanti ada 1 materi lagi tentang computational thinking. Jadi nanti kalau di bab buku paket informatika kelas 8 nanti bisa dilihat. Jadi di situ di daftar isi ada 2 bab nanti yang dipelajari di semester genap ini. Jadi nanti untuk yang semester genap ini ada 2 bab. Jadi bab ketiga itu nanti adalah materi sebelum sampai tengah semester. Jadi bab 3 itu nanti kita habiskan sampai dengan tengah semester. Kemudian bab 4 itu nanti kita pelajari di
pembelajaran semester genap ini setelah tengah semester. Jadi di situ ada materi menerapkan berpikir komputasional dan praktek lintas bidang. Ya. Ini gambaran global dari materi nanti yang akan kita pelajari di semester genap. Kemudian berikutnya untuk KKM kita masih 78. Ya, jadi KKM kita masih 78. Jadi batas ketuntasan minimalnya anak-anak harus mencapai 78. Kemudian untuk rancangan penilaian, ya, di sini nanti kita ada ulangan harian, ya, ada semester ini nanti ada 2 kali ulangan harian, kemudian 1 kali PTS dan 1 kali penilaian akhir semester. Ya. Nah, direncanakan nanti kalau tidak ada perubahan, ulangan harian pertama itu di minggu ke-1 Februari. Kemudian PTS nanti di minggu kedua akhir semester agendakan Juni. Bisa ya ini masa-masa untuk nanti ada penilaian 1 keterampilan. Jadi nanti akan diberikan di pertemuan, tapi nanti ada beberapa kali pertemuan nanti ada tugas praktek 1. Hanya saja nanti perlu anak-anak ketahui, jadi setiap kali ada pertemuan ada mungkin sekitar 5 soal nanti untuk pertanyaan pemahaman. Jadi ketika anak-anak itu sudah mengikuti pembelajaran pertemuan pertama atau kedua atau ketiga, nanti ada pertanyaan pemahaman yang anak-anak harus kerjakan, itu nanti sebagai nilai keterampilan dari anak-anak, ya, sebagai nilai keterampilan dari anak-anak. Jadi nanti akan kelihatan anak-anak yang aktif ikut pembelajaran di tiap pertemuan, kemudian mengerjakan tugas pertanyaan pemahaman, nanti kelihatan di situ. Kemudian untuk yang offline, ya saya harapkan nanti semuanya bisa ikut online, karena ini pembelajarannya kita memakai teknologi internet, jadi semuanya kalau bisa praktek sekalian. Jadi kita pembelajaran itu sekalian kita mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, karena di sini ada nanti kita mengenal media sosial, berarti nanti kita butuh praktek menggunakan media sosial. Ya, nanti ada tugas mungkin yang akan hubungannya dengan media sosial, atau nanti mungkin hubungannya dengan praktek lintas, mungkin untuk menyeleksi apakah sekarang itu banyak beredar di mungkin di berita-berita yang banyak sekali. Nah, kita bisa membedakan apakah berita itu termasuk benar, ya, atau mungkin hanya hoax. Itu nanti anak-anak bisa mempraktikkan. Nanti nilai akhir semester, ya, nilai akhir semester itu nanti diambil dari 3 kali rata-rata, kemudian tambah PTS di 5, ya. Dua kali, ya, 2 kali nilai harian, kemudian tambah PTS tambah PAS, ya, itu jadi nanti bobot daripada PTS dan PAS itu yang perlu ditekan. Nanti anak-anak akan menerima sesuai dengan pertemuan. Ini pertemuan ada petunjuk untuk membaca buku paket halaman 133 sampai 142. Kemudian nanti penjelasan singkat dari Bapak Ibu guru, ya. Di kelas 8 berarti nanti dari saya kelas 7. Kemudian nanti Anda perhatikan Pak Guru, kemudian nanti ada pertanyaan pemahaman, ya. Akan langsung, jadi biar tugasnya banyak di akhir itu karena tidak mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang nanti di tiap pertemuan ada pertanyaan pemahaman. Kalau tidak seperti itu nanti kadang anak enggak baca,
ya. Kemudian tidak mendengarkan, kemudian tidak mengerjakan tugasnya juga. Karena kemarin ada beberapa kasus anak yang tanya, loh itu materi pertanyaan kok seperti itu dari mana? Di buku tidak ada. Lah sudah dengarkan videonya belum? Oh ternyata belum. Jadi ada mungkin beberapa materi yang di buku paket tidak ada. Uh, kita jelaskan lebih lanjut di videonya itu. Ya. Atau mungkin di buku paket agak bulat. Nanti kita coba jelaskan mungkin di penjelasan video pendampingnya. Itu anak-anak. Kemudian untuk praktek tidak tiap pertemuan ada tugas praktek, jadi pengetahuan ini hubungannya dengan teori nanti perlu dipahami. Kemudian baru nanti pertemuan ketiga di sini nanti baru ada prakteknya. Contohnya ini pertemuan ketiga nanti ada praktek, tugas praktek keterampilannya seperti ini nanti dikerjakan. Ya. Dan seterusnya nanti ketika ada ulangan harian, ada tulisan ulangan harian di sini, berarti nanti waktu itu adalah setelah materi tersebut ada ulangan harian ke-1, materinya adalah materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Jadi materi ulangan itu nanti materi yang dipelajari sebelumnya. Termasuk nanti kalau di bawahnya di situ ada PTS, berarti PTS itu nanti materinya adalah materi yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya. Ya, ini beberapa materi di sini nanti cukup menarik karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak bisa lepas dengan istilahnya apa kegiatan atau mungkin digitalisasi dari apa pekerjaan manusia. Jadi contohnya di sini ada hubungannya dengan dampak buruk penggunaan media sosial. Itu nanti kan kita pelajari lebih lanjut apa itu spam, cyberbullying, manipulasi data dan seterusnya nanti di sini akan kita bahas walaupun tidak panjang lebar tapi kita minimal tahu ya, minimal tahu apa yang ada di dunia digital itu mana yang baik, mana yang buruk, kemudian nanti kita bisa berhati-hati karena sudah banyak contoh kalau kita lihat di berita itu banyak kasus-kasus yang hubungannya dengan materi-materi digital yang mereka upload di dunia maya, ya entah itu video asusila atau mungkin pencemaran nama baik atau mungkin menyebar berita bohong dan seterusnya. Itu nanti hal-hal seperti itu harus kita pelajari supaya nanti kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, kemudian kita bisa berkreasi untuk menghasilkan produk-produk mungkin yang kreatif ya. Kalau bisa nanti bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan bagi anak-anak atau mungkin masyarakat. Itu anak-anak untuk gambaran global dari materi kelas 8. Nanti akan lebih detail kita akan bahas di tiap-tiap pertemuan ya. Nanti yang ada pertanyaan mungkin secara pribadi bisa catat nomor handphonenya Pak Kris ini untuk kelas 8 nanti kita fokuskan nanti untuk konsultasi dengan saya, kelas 7 nanti konsultasi dengan Pak Johan nanti biar lebih fokus. Mungkin itu saja anak-anak, masih ada waktu beberapa menit. Silahkan yang sudah join atau baru gabung bisa bertanya di kolom chat di live YouTube. Nanti coba kita lihat apakah nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Itu Pak Johan dari saya. Halo ya, Pak Kris, terima kasih. Itu tadi anak-anak pemaparan dari Pak Kris berkaitan dengan pembelajaran untuk kelas 8 ini. Kalau mungkin masih ada beberapa menit anak-anak mau bertanya, silakan bertanya lewat kolom chat ya. Nanti ini ada pertanyaan. Nanti ada replaynya atau enggak? Oke, nanti ada replaynya anak-anak, jadi tenang saja. Nanti akan kami siapkan di channel YouTube SMP 9 ini. Jadi kalau kalian tadi sempat terlambat untuk bergabung, silahkan disimak lagi dari awal. Untuk awal tadi adalah penjelasan untuk kelas 7 ya, pembelajaran kelas 7 yang disampaikan oleh saya Pak Johan. Kemudian untuk sesi 2 disampaikan oleh Pak Kris adalah untuk pembelajaran kelas 8. Nah, harapan kami selama pembelajaran kalian tetap aktif ya, karena di masa pandemi ini keaktifan cukup penting dan
tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, kemudian satunya mencuci tangan pakai sabun. Ya, kalau tidak ada keperluan yang cukup mendesak, sebaiknya di rumah saja. Ya. Dan kita jangan lupa berdoa supaya pandemi segera berakhir dan kita bisa masuk lagi sekolah seperti biasanya, karena eh, tentu saja kalau lama-lama di rumah juga mungkin bosen ya. Nah, Bapak Ibu guru juga seperti itu. Tapi ya karena ini sedang ada wabah seperti ini ya, kita harus banyak berdoa. Jangan lupa tanggung jawab sebagai siswa adalah belajar, silahkan dilaksanakan sebaik mungkin. Itu pesan dari saya, Pak Kris, tambahan. eh, Oh iya, sedikit nanti untuk materi Halo, hmm, pripun Pak ya. Kris? Jadi bisa nanti dilihat di sini di layar saya sudah berubah belum ini? Sudah berubah Mas Jan? Oke, sudah Pak. Ini Tampilan layar web. tampilannya informatika ya. Ya, jadi ini anak-anak nanti untuk web PJJ Informatika nanti bisa diakses di menu PJJ daring di webnya SMP Negeri 9 Surakarta. Nanti pilih yang informatika. Di sini sudah disiapkan nanti kerangka untuk belajar anak-anak yang kelas 8 ini, kemudian kelas 7 seperti ini. Nanti uh, ya cek 1 2 3. Baik anak-anak, mungkin waktu kita tinggal 5 menit. Saya lihat, mohon maaf tadi agak terputus koneksinya, sehingga kita keluar dari live. Jadi mungkin di tempat anak-anak agak nge-lag tadi ya. Ya, kita sudah masuk lagi. Ini saya masih sendirian, Pak Johan masih di luar. Ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya lihat oke-oke saja. Ya Pak, sudah selesai. Ya, ya, untuk closing saja, jadi anak-anak silakan nanti informasi berikutnya diakses di web PJJ untuk kita hemat kuota. Nanti video akan kita upload di Google Drive. Silakan gunakan kuota belajar anak-anak lebih bijak, ya. Kalau nanti kuota belajar dari Kemendikbud tidak diperpanjang, maka anak-anak silakan mencari untuk alternatif kuota yang mungkin murah dan koneksinya bagus di rumah anak-anak. Kalau misal sudah punya langganan koneksi internet yang kabel atau mungkin yang via wireless, mungkin lebih lebih leluasa, silakan gunakan fasilitas yang sudah diberikan orang tua sebaik mungkin, biar nanti orang tua juga akan bangga, ya. Mungkin itu saja dari Pak Kris dan saya mewakili Pak Johan untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa, ya. Kemudian olahraga di rumah jangan lupa juga biar badan tetap fit, imun tetap terjaga, ya. Kemudian di rumah juga membantu orang tua. Ya. Semangat pagi semuanya dan sehat selalu. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.